Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar agama Islam, yaitu materi KD 3.5, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan anugerahkanlah pemahaman. Amin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk ke dalam pembahasan pertama kita, yaitu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan memberikan bakti, kasih sayang, pengertian, dan pengorbanan sebagaimana dahulu orang tuanya telah memberikannya semua padanya. Perilaku berbakti dan berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain. Seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya yaitu kafir atau musyrik. Dan anak boleh tidak berbakti kepada keduanya jika keduanya memerintahkan atau mengajak kepada kemaksiatan atau kemusyrikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, yaitu Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Luqman ayat 15. Di antara yang menyebabkan kita hormat dan patuh kepada orang tua adalah 1. Mengikuti perintah Allah, yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Mengenai hal ini, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua, di antara yang menyebabkan kita harus hormat dan patuh kepada orang tua adalah mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, sebagaimana Rasulullah bersabda,
ridol robbi fi ridol walidi, wasakhotur robbi fi sakhotil walidi. Artinya, keridoan Allah terletak kepada keridoan orang tua, dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kepada kita supaya jangan sampai durhaka kepada orang tua, karena hal itu adalah termasuk dosa besar setelah menyekutukan Allah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala isyraku billah wa uququl walidain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Jika orang tua masih hidup, yaitu pertama mengucapkan salam saat meninggalkan dan menemuinya. Kedua, mendengarkan perkataannya dengan hormat dan rendah hati. Ketiga, tidak memotong pembicaraannya. Keempat, berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi dari rumah. Kelima, mencium tangan orang tua jika akan pergi atau kembali dari bepergian. Keenam, membantu pekerjaan rumah dan mendoakan kebaikan untuknya. Dan yang kedua, jika orang tua telah meninggal dunia, yaitu anak harus melaksanakan wasiatnya dan mendoakannya, lalu tetap menjalin silaturahmi kepada kerabat orang tua. Dan yang terakhir, menempati janji kedua orang tuanya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah wakil orang tua kalian di sekolah. Guru adalah penuntun kita untuk menggapai ilmu. Guru membimbing kita dari yang tidak tahu sebelumnya menjadi tahu. Kita bisa membaca dan menulis karena kesabaran guru dalam membimbing dan melatih kita. Bersama guru, Allah akan mengangkat derajat kita sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam najlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan berikut adalah contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. 1. Mengucapkan salam dan mencium tangannya ketika bertemu. 2. Berkata sopan kepada guru. 3. Mematuhi segala hal yang telah dinasihatkan dan diajarkan oleh guru. 4. Selalu meminta izin kepada guru jika akan meninggalkan kelas. 5. Mendoakan guru agar selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Ada di antara anggota keluarga besar kita yang punya hak untuk dihormati dan dipatuhi.
Mereka adalah kakek, nenek, paman, bibi, kakak laki-laki, dan kakak perempuan, dan siapa saja yang usianya lebih tua dari kita. Mereka berhak untuk dihormati dan dipatuhi dengan syarat tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang lebih muda usianya, kita punya kewajiban untuk menyayanginya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakir kabirona walam yarham sogirona." Artinya, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita telah mempelajari 3 perilaku yang sangat mulia, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Maka, sebagai anak muslim yang soleh dan soleha, marilah kita untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di akhir dari video ini, Pak Teguh akan tautkan satu video kisah dan itu menjadi tugas kalian, yaitu membuat ringkasan untuk mengambil pelajaran atau hikmah yang terdapat di dalam video tersebut. Pak Teguh kembali ulangi, di akhir video ini Pak Teguh akan tautkan satu video kisah dan menjadi tugas kalian untuk menuliskan ringkasan dan mengambil hikmah atau pelajaran dari video tersebut. Baiklah anak-anakku, kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.